Kemudian juga tidak dibenarkan adanya pelajaran atau nasihat atau penyampaian dan sebagainya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah tidak dibolehkan ada seseorang yang memberikan pelajaran ya, atau nasihat sebelum khutbah Jumat. Ya, baik dengan cara halaqah, dengan lingkaran-lingkaran, atau dengan berbaris lurus seperti soft-soft seperti itu. Ini tidak dibenarkan karena sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari jual beli, melakukan jual beli di masjid, seorang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu, kemudian menyenandungkan syair dan melarang dari berkumpul dengan halaqah-halaqah seperti ketika salat ya, pada hari Jumat ya. Jadi maksud dengan kalimat ini yaitu tahalluk ya, berkumpul, melingkar ya. Bisa secara bahasa yaitu sebagian jamaah duduk melingkar, berhalaqah sebelum khutbah Jumat untuk entah untuk berzikir atau mendengarkan pelajaran dan sebagainya, itu dilarang. Dan juga bisa bermakna tidak mesti berhalaqah ya. Mereka duduk sejajar ya, bersof-sof ya. Kemudian salah seorang menyampaikan pelajaran atau mau'idhah, nasihat dan sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan. Kemudian apabila khatib sudah berkhutbah, maka seluruh makmum atau seluruh jamaah hendaknya memperhatikan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik zikir, tilawah Quran, apalagi berbicara di antara sesama mereka ya. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berkhutbah, maka semua perhatian dan konsentrasi ditujukan, diarahkan untuk mendengarkan dengan baik nasihat dan penjelasan dari khatib ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, ansit, perhatikan ya, diam, perhatikan baik-baik. Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau telah berbuat sia-sia ya. Kemudian dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu', barang siapa waman lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah atau melangkahi leher-leher orang ya, dia datang melangkahi leher-leher orang untuk datang di tempat yang terdepan, yang paling depan, maka baginya salat zuhur, kanat lahu dhuhran, maka baginya salat zuhur, yakni pahala Jumatnya berkurang ya, dan tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna. Dan jumhur ulama menyatakan haramnya ya, menegaskan haramnya pembicaraan para jamaah sesama mereka ya. Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, maka diharamkan bagi jamaah untuk berbicara di antara sesama mereka. Dan jika ada seorang yang berbicara, ada sebagian hadirin yang berbicara ya, di saat khatib sedang berkhutbah, maka boleh didiamkan dengan isyarat, bukan dengan kata-kata. Jadi boleh didiamkan dengan isyarat ya, tapi tidak boleh dengan kata-kata seperti diam ya, dengarkan baik-baik, tidak boleh ya. Karena itu berarti berbicara. Juga ketika seorang makmum atau sebagian makmum mendengar salam, ada orang yang masuk masjid atau ada orang yang mengucapkan salam, maka boleh menjawab salamnya dengan isyarat dan tidak boleh dengan kata-kata, tidak boleh dengan waalaikumsalam ya, ketika khatib sedang berkhutbah, tapi cukup dengan isyaratnya, isyarat tangan. Akan tetapi jika makmum hendak berbicara bersama imam yang sedang berkhutbah, ini boleh ketika ada keperluan yang mendesak, ketika ada kebutuhan, boleh sebagian makmum, sebagian jamaah bertanya atau berbicara kepada imam yang sedang khutbah, boleh jika ada suatu keperluan seperti ini ya.
baik makmum dulu yang mulai berbicara atau imam yang berbicara kemudian makmum menjawab perkataan imam, ya. Kedua-duanya boleh. Karena bukan pembicaraan antara sama jamaah, ya, tapi pembicaraan antara jamaah, antara makmum dengan imam yang sedang berkhutbah. Ini dibolehkan di saat khutbah jika ada hajat, ya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki dari Badui, ya, dari pegunungan, ya, seorang laki-laki dari pegunungan, pedusunan. Dia datang kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat sementara beliau sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan kebun-kebun kami telah kekeringan dan harta kami telah ludes, ya, karena kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang melimpah." Maka mendengar permintaan salah seorang jamaah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, ya, langsung berdoa ketika itu juga di atas mimbar memohon hujan, ya, memohon hujan supaya dilimpahkan kepada wilayah Madinah dan sekitarnya. Maka sebelum beliau turun dari khutbahnya, sebelum beliau turun dari mimbarnya, kami melihat langit sudah mendung dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya, ya. Dan hadis ini sahih, ya. Jadi di sini seorang makmum berbicara kepada imam atau kepada khatib ketika khatib sedang berkhutbah, dan ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Bahkan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang seorang laki-laki dari luar kota, ya, dari luar Madinah. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang asing. Maka ajarkanlah kepadaku Islam." Maka beliau meminta disediakan kursi. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan duduk di kursi tersebut dan menjelaskan tentang Islam kepada orang yang baru datang ini. Dijelaskan tentang Islam, ya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbarnya dan melanjutkan khutbahnya, ya. Hal semacam ini boleh ketika ada hajat. Begitu pula boleh imam atau khatib berbicara atau bertanya kepada makmum tentang suatu hal seperti tadi, ya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid kemudian duduk, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat sunnah?" Orang itu menjawab, "Belum." Kalau begitu berdirilah dan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini dialog di antara khatib dengan makmum, ya, di saat khutbah, dan ini boleh ketika ada hajat atau keperluan. Oleh karena itu dibolehkan juga sebagai jamaah, ya, ketika mendengar khatib berkhutbah dan kemudian dia melihat ada suatu hal yang perlu dikoreksi dari khutbah imam. Misalnya ada suatu hal yang keliru atau hal yang salah menurut kaidah-kaidah syara', maka boleh jamaah menegur imam atau meluruskan apa yang keliru dari penyampaian khutbah tadi. Itu dibolehkan, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibolehkan bagi makmum untuk melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan di antara 2 orang jamaah yang telah duduk sebelumnya, ya. Jadi siapa yang datang belakangan, maka dia harus ridho, ya, harus ridho duduk di tempat mana dia mendapatkan lowong, ya. Mendapatkan tempat lowong, di situ dia duduk. Di situ dia salat 2 rakaat kemudian duduk. Dan tidak dibolehkan seorang yang datang belakangan kemudian dia memaksakan diri, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang lebih depan, ya. Dan ketika dia mendapati shaf telah rapat, ya, maka dia menyuruh seseorang untuk tafassahu, artinya menyuruh seseorang untuk melapangkan tempatnya supaya dia bisa salat sunnah 2 rakaat. Hal semacam ini sangat dilarang keras, ya. Jadi tidak boleh seseorang mengganggu, mengusik ketenangan para jamaah yang telah terlebih dahulu duduk, ya, dengan cara melangkahi leher-leher mereka, mengganggu ketenangan mereka. Ini semua suatu adza, ya, gangguan yang harus dijauhkan dari para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah atau sedang berzikir sebelum khutbah. Terkecuali jika makmum yang datang belakangan ini, ya, dia melihat di shaf yang agak depan itu tempat yang kosong. Ada tempat yang memang lowong dan dia bisa salat di situ tanpa mengganggu orang, tanpa membuat orang itu bergeser sedikit dan sebagainya. Maka boleh, ya, meskipun dia datang agak belakangan, dia boleh melangkahi pundak-pundak manusia untuk mendatangi tempat yang kosong tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini suatu keteledoran para jamaah yang ada di sekitarnya. Kenapa tidak mengisi shaf yang lebih depan dahulu, ya? Karena sebagian
orang-orang teledor dan mengabaikan, membiarkan tempat yang lowong, maka orang yang datang belakangan boleh melangkahi pundak-pundak untuk mengisi tempat yang lowong tersebut. Tapi jika dia melihat tempat telah penuh, saf telah rapat, maka tidak boleh dia sengaja mencari tempat yang agak depan dengan membuat gangguan di kalangan para jamaah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dia berkata, datang seorang laki-laki pada hari Jumat datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis faqad adaita wa anait." Duduklah engkau Nabi menegurnya di atas mimbar Duduklah engkau. Engkau telah mengganggu manusia dan engkau telah terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang tadi kita sebutkan wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhrah. Barang siapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya zuhur baginya pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat secara sempurna Kemudian juga tidak dibolehkan seorang makmum untuk menyuruh seorang laki-laki berdiri kemudian dia duduk di tempatnya atau menyuruh orang lain duduk di tempatnya Jadi siapa yang datang dan duduk di tempat tertentu, maka dia yang paling berhak atas tempat itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah, thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fihi, walakin yaqul afsihu." Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri dari duduknya pada hari Jumat. Kemudian dia menempati tempat duduk tersebut Tetapi hendaknya dia berkata afsihu, lapangkanlah Jadi geser atau lapangkanlah Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, sabda beliau tetapi katakanlah oleh kalian, tapi hendaknya dia berkata afsihu, lapangkanlah. Ini jika khatib belum berkhutbah. Jika dia datang dan khatib belum naik ke atas mimbar, boleh dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya afsihu. Jika dia melihat tempat yang mungkin dia salat di situ, dia boleh berkata afsihu, lapangkanlah Tapi tidak boleh melangkahi pundak, enggak. Tidak boleh melangkahi pundak untuk mencari tempat yang depan, tidak. Kalau dia mendapati tempat sudah penuh, apa yang dilakukan? Dia boleh salat di sekitar masjid, seperti di halaman parkir, Boleh salat di halaman parkir masjid, atau dia menyuruh orang yang duduk di serambi masjid itu supaya rapat supaya merapat sehingga dia dapat tempat boleh. Dan ini semua dilakukan ketika imam belum naik, belum berkhutbah. Tapi jika imam sudah berkhutbah, tidak boleh ada pembicaraan sedikit pun di antara para jamaah Kemudian barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah dia mengantuk dan ini sering kita lihat ketika khatib sedang berkhutbah sebagian jamaah mengantuk dan ini manusiawi mungkin karena capek dan sebagainya mengantuk. Nah, dianjurkan untuk orang yang sedang mengantuk di saat mendengarkan khutbah supaya berpindah dari tempat duduknya meninggalkan tempat duduknya dan bergerak atau berpindah dari tempat duduk itu, cari tempat duduk yang lain karena dengan itu akan hilang rasa ngantuknya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada majlisnya di hari Jumat, maka hendaknya dia merubah dia berpindah dari tempat duduk itu ke tempat duduk yang lainnya Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dan yang juga boleh dilakukan oleh para makmum di saat mendengarkan atau di saat berlangsung khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.